Jalanan Agung Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah Islam, sebuah perjalanan spiritual yang mengubah peradaban manusia, perjalanan Agung Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini bukan sekadar dongeng atau cerita hayalan, melainkan sebuah realitas spiritual yang telah tercatat dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Isra Miraj adalah momen di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat hambanya yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menembus batas-batas ruang dan waktu dari Masjidil Haram di Makkah hingga ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Mari kita menyelami bersama-sama keagungan perjalanan ini, memahami maknanya, dan mengambil pelajaran berharga yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang, tahun kesedihan, Aamul Husni. Untuk memahami betapa agungnya peristiwa Isra Miraj, kita perlu mengetahui konteks sejarah saat itu. Perjalanan ini dimulai di sebuah titik yang paling menyedihkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal sebagai Tahun Kesedihan atau Aamul Husni. Dalam waktu singkat, dua sosok yang paling beliau cintai dan menjadi penopangnya wafat. Pertama, sang paman sekaligus pelindung, Abu Talib, yang selama ini melindungi beliau dari kekejaman kaum Quraisy. Kedua, sang istri tercinta, Khadijah radhiyallahu anha, yang selama ini menjadi penyejuk hati, pendukung setia, dan orang pertama yang beriman kepada kenabian beliau. Di saat yang bersamaan, penolakan dan penyiksaan yang beliau dan para pengikutnya terima di Makkah semakin kejam. Kaum Quraisy semakin menekan dan menyiksa kaum muslimin, berusaha memadamkan cahaya Islam yang mulai bersinar. Suatu malam, di tengah kepenatan dan duka yang mendalam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Hijr Ismail, sebagian riwayat mengatakan di dekat Ka'bah. Beliau dalam keadaan terjaga, bukan tidur atau bermimpi. Jiwanya resah, mencari ketenangan dan kepastian dari Tuhan semesta alam. Inilah kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihi salam untuk membawa beliau dalam perjalanan agung ini. Sebuah hadiah dari Allah di tengah-tengah duka yang mendalam, sebuah penghiburan di saat kesedihan melanda, dan sebuah pembuktian keagungan Islam di tengah-tengah penolakan kaum kafir. Fase pertama, Isra, perjalanan mendatar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan agung ini dimulai dengan fase pertama yang disebut Isra. Isra, secara harfiah berarti perjalanan di malam hari, yang merujuk pada perjalanan mendatar dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Yerusalem. Perjalanan ini dimulai saat malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang membawa wahyu, datang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Hijr Ismail. Wajahnya bersinar, membawa ketenangan. Jibril alaihi salam membedah dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat hati-hati, menggunakan nampan emas dari surga. Ia mengeluarkan jantung beliau, lalu membasuhnya dengan air zam-zam yang suci untuk membersihkannya dari segala kotoran dan dosa kecil. Setelah itu, jantung tersebut diisi dengan hikmah, iman, dan ilmu, lalu dikembalikan ke tempat semula. Proses ini adalah persiapan spiritual agar fisik dan roh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menerima perjalanan yang akan melampaui batas-batas ruang dan waktu. Setelah persiapan selesai, Jibril alaihi salam mempersembahkan sebuah tunggangan ajaib bernama buraq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi buraq, diiringi oleh Jibril alaihi salam di sampingnya. Perjalanan dimulai dari Masjidil Haram, tempat suci yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Dalam perjalanan menuju utara, buraq berhenti di beberapa tempat bersejarah yang akan kita bahas di slide berikutnya. Dalam sekejap mata, mereka tiba di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Yerusalem,
sebuah tempat suci yang menjadi kiblat kedua umat Islam sebelum dialihkan ke Ka'bah di Makkah. Fase Isra ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memindahkan hambanya sejauh ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Buraq, tunggangan ajaib. Salah satu elemen paling menarik dalam perjalanan Isra Miraj adalah buraq, tunggangan ajaib yang membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya. Buraq bukanlah kuda biasa, melainkan makhluk istimewa yang diciptakan Allah untuk keperluan ini. Deskripsi buraq dalam hadis-hadis sahih menggambarkannya sebagai 1. Makhluk putih bersih, lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari bagal. 2. Memiliki sayap yang membantunya terbang dengan kecepatan luar biasa. 3. Langkahnya seluas jangkauan pandangan mata. Saat melaju, ia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangan, dan telinganya menempel di ujung pandangan pula. 4. Kecepatannya luar biasa, mampu menempuh jarak yang sangat jauh sekejap mata. Nama buraq berasal dari kata bar dalam bahasa Arab yang berarti kilat, menggambarkan kecepatannya yang luar biasa seperti kilat. Saat tiba di Masjidil Aqsa, buraq ditambatkan di tempat yang biasa digunakan para nabi untuk menambatkan kendaraan mereka. Ini menunjukkan bahwa buraq adalah tunggangan khusus untuk para nabi dan rasul. Keberadaan buraq dalam perjalanan Isra Miraj menunjukkan betapa istimewanya perjalanan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan tunggangan yang paling cocok untuk membawa hambanya yang paling mulia dalam perjalanan spiritual yang agung ini. Buraq juga melambangkan kemudahan dan kelancaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk mencapai tingkatan spiritual tertinggi. Perhentian suci. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, buraq berhenti di beberapa tempat bersejarah yang memiliki makna spiritual mendalam. Perhentian-perhentian ini bukan sekadar istirahat fisik, melainkan momen-momen penting yang menghubungkan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, buraq berhenti di beberapa tempat bersejarah yang memiliki makna spiritual mendalam. Perhentian-perhentian ini bukan sekadar istirahat fisik, melainkan momen-momen penting yang menghubungkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan sejarah kenabian sebelumnya. 1. Madinah, Yasrib. Di kota yang kelak menjadi pusat peradaban Islam, Nabi SAW turun dan mendaratkan kedua kakinya, seolah memberi kabar gembira bahwa suatu hari nanti, kota ini akan menjadi tempat hijrah dan basis dakwah Islam. 2. Bukit Tursina, Gunung Sinai, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, Taurat. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapa yang berdoa di sini? Jibril menjawab, saudaramu, Musa alaihissalam. Dia berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki dari buah-buahan surga. 3. Baitul Laham, Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sekali lagi, Nabi SAW menyaksikan jejak-jejak kenabian yang lalu, mengingatkan beliau akan kesinambungan risalah Allah sepanjang sejarah. Perhentian-perhentian ini menunjukkan bahwa Islam adalah kelanjutan dari agama-agama samawi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dihubungkan secara spiritual dengan para nabi sebelumnya melalui tempat-tempat bersejarah ini. Salat berjamaah para nabi. Setelah tiba di Masjidil Aqsa, Nabi SAW mendapati sebuah jamaah yang luar biasa. Seluruh nabi dan rasul dari zaman ke zaman telah berkumpul menanti kedatangannya. Mereka berdiri dalam barisan saf yang rapat, siap untuk melaksanakan sholat bersama. Jibril alaihissalam meminta Nabi SAW untuk mengimami sholat mereka. Inilah momen yang sangat simbolis dan penuh makna. Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, diberikan kehormatan untuk memimpin seluruh nabi sebelumnya dalam sholat.
Beberapa makna penting dari momen ini. 1. Kepemimpinan universal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diakui sebagai pemimpin seluruh nabi dan rasul, menegaskan posisi beliau sebagai pemimpin umat manusia. 2. Kesinambungan risalah. Salat berjamaah ini menunjukkan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kelanjutan dari risalah para nabi sebelumnya, bukan sesuatu yang terpisah. 3. Penghargaan terhadap para nabi. Para nabi sebelumnya hadir untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan adanya kecemburuan positif terhadap umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Pentingnya sholat. Bahkan para nabi sekalipun berkumpul untuk melaksanakan sholat bersama, menunjukkan betapa pentingnya sholat sebagai tiang agama. Setelah sholat berjamaah selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mi'raj, tangga yang akan membawa beliau ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen sholat berjamaah ini menjadi jembatan antara fase Isra, perjalanan mendatar, dan fase Mi'raj, perjalanan vertikal, menunjukkan bahwa sholat adalah jembatan antara dunia dan akhirat, antara hamba dan Tuhannya. Fase kedua, Mi'raj, perjalanan vertikal ke langit ketujuh. Setelah sholat berjamaah dengan para nabi di Masjidil Aqsa, Jibril alaihi salam membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke sebuah tangga yang indah bernama Mi'raj. Tangga ini bersinar, naik terus ke atas, menembus lapisan langit dunia. Mi'raj secara harfiah berarti tangga atau naik, merujuk pada perjalanan vertikal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa di bumi hingga ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Perjalanan ini melampaui batas-batas fisik dan ruang yang dapat dipahami oleh akal manusia biasa. Setiap langkah dalam perjalanan Mi'raj ini diawali dengan membuka pintu langit yang dijaga oleh para malaikat. Di setiap langit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi yang telah mendahuluinya. Pertemuan-pertemuan ini bukan sekadar perjumpaan biasa, melainkan momen spiritual yang penuh makna. Perjalanan Mi'raj menunjukkan beberapa kebenaran fundamental. 1. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil baginya, termasuk memindahkan hambanya sejauh ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 2. Kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah hamba Allah yang paling mulia, yang mampu menembus alam fisik dan metafisik. 3. Kehidupan para nabi. Para nabi masih hidup di alam barzakh dan langit, dalam kondisi yang mulia. 4. Pentingnya persiapan spiritual. Sebelum menempuh perjalanan spiritual ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus melalui proses pembersihan hati dan jiwa. Perjalanan Mi'raj ini membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tingkatan spiritual tertinggi yang pernah dicapai oleh seorang manusia, sebuah kehormatan yang tidak diberikan kepada makhluk manapun sebelumnya. Temuan dengan para nabi di langit. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 7 lapisan langit dan bertemu dengan para nabi di setiap langit. Pertemuan-pertemuan ini penuh dengan makna dan pelajaran spiritual. 1. Langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, ayah seluruh manusia. Nabi Adam duduk di depan pintu surga dan neraka. Di sebelah kanannya, terlihat para penghuni surga dengan wajah berseri-seri. Di sebelah kirinya, para penghuni neraka menangis terseduh-seduh. Nabi Adam alaihi salam menyapa keponakannya dengan penuh kasih. 2. Langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam, 2 sepupu yang saleh. Mereka menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan selamat datang sebagai saudara senabi. 3. Langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, yang diberi Allah setengah dari keindahan dunia. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. 4. Langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam, Nabi yang diangkat ke tempat yang tinggi, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. 5. Langit kelima,
bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, saudara kandung Nabi Musa alaihi salam. Jibril alaihi salam menunjuk kepadanya dan berkata, "Ini adalah Harun, sampaikan salammu kepadanya." 6. Langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Musa menangis saat melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya alasannya, Musa menjawab, "Aku menangis karena seorang pemuda dari umatku diutus sebagai nabi setelahku, sedangkan pengikutnya lebih banyak daripada pengikutku." Pertemuan ini sangat krusial untuk peristiwa selanjutnya. 7. Langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, kekasih Allah, Halilullah. Beliau bersandar pada Baitul Mamur, sebuah Ka'bah di langit yang menjadi tempat beribadah para malaikat setiap hari. 70.000 malaikat masuk dan beribadah di dalamnya setiap hari, dan mereka tidak akan pernah kembali lagi. Pertemuan-pertemuan ini menunjukkan adanya persaudaraan dan kesinambungan antara para nabi, serta pengakuan mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sidratul Muntaha, melewati langit ke-7, Jibril alaihi salam membawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke sebuah tempat yang disebut Sidratul Muntaha, pohon sidroh yang terjauh. Ini adalah batas akhir dari pengetahuan makhluk, tempat di mana ilmu makhluk berakhir dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai. Sidratul Muntaha digambarkan dalam hadis sebagai pohon yang sangat besar, daunnya selebar telinga gajah, dan buahnya besar seperti kendi, akarnya menembus langit ke-7. Pohon ini ditutupi oleh cahaya yang sangat terang, sehingga tidak ada makhluk yang mampu melihatnya secara langsung. Di sekitar Sidratul Muntaha mengalir sungai-sungai dari surga. 1. Sungai Kausar, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. 2. Sungai Milk, sungai susu yang tidak berubah rasanya. 3. Sungai Qomar, minuman surga yang tidak memabukkan. Disinilah batas bagi Jibril alaihi salam. Ia berkata, "Wahai Muhammad, jika aku mendekat sejengkal lagi, pasti aku akan terbakar." Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan seorang diri, menunjukkan betapa istimewanya kedudukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidratul Muntaha adalah simbol dari batas pengetahuan manusia. Disinilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Sebuah kehormatan yang tidak diberikan kepada makhluk manapun sebelumnya. Perintah sholat 5 waktu di Sidratul Muntaha, di sebuah ketinggian yang tak mampu dijangkau oleh siapapun, di balik hijab cahaya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah anugerah terbesar yang tidak pernah diberikan kepada makhluk manapun sebelumnya. Di hadapan keagungannya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima perintah utama bagi umatnya, sholat 5 waktu sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mula-mula mewajibkan sholat 50 kali sehari bagi umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dengan ketaatan total, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima perintah tersebut dan turun kembali. Saat melewati langit ke-6, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam. Musa AS bertanya, "Apa yang telah difirmankan Tuhanmu kepada umatmu?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sholat 50 waktu sehari." Musa AS, yang memiliki pengalaman berat dengan Bani Israel, segera menasihati, "Kembalilah kepada Tuhanmu, karena umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya." Mintalah keringanan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali menghadap Allah, memohon pengurangan. Allah menguranginya menjadi 40 waktu. Turun lagi, bertemu Musa, dan Musa kembali meminta agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam memohon pengurangan. Proses ini berulang beberapa kali, dari 40 ke 30, ke 20, ke 10, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 5 kali sholat sehari. Meskipun hanya 5 waktu,
Pahalanya setara dengan 50 waktu sholat. Nabi Musa alaihi salam masih merasa berat, tetapi kali ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasa malu untuk meminta lagi. Beliau bersabda, "Aku telah memohon kepada Tuhanku hingga aku merasa malu. Sekarang aku rida dan menyerah kepada perintahnya." Peristiwa ini menunjukkan 1. Pentingnya sholat. Sholat adalah mirojnya orang beriman, jembatan antara hamba dan Tuhannya. 2. Kasih sayang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala meringankan beban umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. 3. Kekuatan doa. Doa Nabi Sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 4. Kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperjuangkan kepentingan umatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Balik ke bumi dan ujian iman. Setelah menerima amanah terbesar ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam turun kembali ke Masjidil Aqsa, lalu menunggangi buruk kembali ke Makkah. Perjalanan seluruhnya, dari mulai dibedah dadanya hingga kembali, hanya berlangsung dalam semalam saja, bahkan tidak lebih lama dari waktu yang dibutuhkan untuk memerah seekor unta. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali ke tempat beliau semula, kasurnya masih terasa hangat. Esok harinya, beliau menceritakan peristiwa luar biasa ini kepada kaumnya. Reaksi kaum Quraisy sangat bervariasi. 1. Penolakan dan penghinaan. Sebagian besar menertawakan, mencemooh, dan menuduhnya gila. Abu Jahal tertawa terbahak-bahak dan meminta deskripsi Baitul Maqdis untuk membuktikan kebohongannya. 2. Skeptisisme. Beberapa orang ragu-ragu karena peristiwa ini melampaui akal dan logika manusia biasa. 3. Iman yang teguh. Mereka yang hatinya terbuka, seperti Abu Bakar As-Siddiq, langsung mempercayainya tanpa ragu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dengan pertolongan Allah, mampu mendeskripsikan Masjidil Aqsa dengan sangat detail, bahkan menceritakan sebuah kafilah dagang dari Makkah yang akan tiba pada hari itu. Beliau menyebutkan jumlah unta, kondisinya, dan pemimpinnya. Kaum Quraisy yang tadinya skeptis pun terdiam. Dan benar saja, di siang hari, kafilah itu tiba persis seperti deskripsi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ujian ini membedakan antara iman dan kekafiran. Ketika ditanya, "Apakah kamu percaya dia naik ke langit dalam semalam?" Abu Bakar menjawab tegas, "Aku percaya kepada sesuatu yang lebih mengerikan dari itu, yaitu wahyu yang dibawakannya dari langit ke bumi dalam sekejap." Peristiwa ini menunjukkan 1. Bukti kebenaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini, beserta bukti-bukti fisik yang menyertainya, adalah mukjizat yang mengokohkan kenabian beliau. 2. Ujian iman. Mukjizat selalu diikuti dengan ujian iman, membedakan antara orang beriman dan orang kafir. 3. Kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar menunjukkan keimanan yang kokoh dan kepatuhan total kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Simpulan, makna Isra Miraj. Isra Miraj adalah realitas spiritual yang menegaskan beberapa kebenaran fundamental. 1. Kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah yang paling mulia, yang mampu menembus alam fisik dan metafisik. Beliau adalah satu-satunya manusia yang diizinkan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. 2. Pentingnya sholat. Sholat adalah mirojnya orang beriman. Perintah ini diterima langsung dari Allah tanpa perantara, menunjukkan posisinya sebagai tiang agama. Sholat adalah jembatan antara hamba dan Tuhannya, momen di mana manusia dapat naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spiritual. 3. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil baginya, termasuk memindahkan hambanya sejauh ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melampaui hukum-hukum fisik yang diciptakannya. 4. Bukti kebenaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini, beserta bukti-bukti fisik yang menyertainya,
adalah mukjizat yang mengokohkan kenabian beliau. Mukjizat ini membuktikan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Kesinambungan risalah. Islam adalah kelanjutan dari agama-agama samawi sebelumnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diakui oleh para nabi sebelumnya sebagai pemimpin mereka. 6. Giroh, kecemburuan. Para nabi sebelumnya memiliki kecemburuan yang positif terhadap umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kemudahan dan karunia yang luar biasa. 7. Pentingnya persiapan spiritual. Sebelum menempuh perjalanan spiritual ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus melalui proses pembersihan hati dan jiwa. Ini menunjukkan pentingnya persiapan spiritual dalam mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah realitas Isra Miraj, sebuah perjalanan yang mengangkat martabat kemanusiaan, menegaskan kekuasaan ilahi, dan mewariskan harta spiritual paling berharga bagi umat Islam hingga akhir zaman, sholat 5 waktu sehari semalam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari peristiwa agung ini, memperkuat iman kita, dan menjadikan sholat sebagai miraj kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Klip video ini hanyalah ilustrasi, jauh dari realitas hakiki. Bila pada naskah terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam video ini, mohon berkenan memberikan solusi bagaimana benarnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.